dan minta tolong untuk dibantu jenazahnya dibawa pulang gitu ke Indonesia. Perempuan ini dipaksa untuk hamil dengan cara disuntik berhari-hari. Ada yang bahkan disuruh ditelanjangin sama mertuanya segala macem. Makan juga kadang sehari bisa dikasih berapa kali doang. Terus ada juga yang karena ngelawan atau segala macem dikeluarin dari rumah, tidur di luar rumah yang kondisinya saat itu musim dingin. Dia sakit. Setelah dicek ke dokter, katanya dia kena penyakit kanker serviks. Kemudian dicek lagi nggak tahu dia ada HIV gitu kan. Mereka di sana suruh kerja di pabrik atau apa gitu. Pokoknya disuruh kerja, ntar gajinya diambil sama mertuanya. Deep Talk, diskusi pasti kepentok. Pas mentok Jul. Jadi tuh pengantin pesanan ini tuh, maksudnya gue sendiri juga nggak pernah denger ya. Gue denger juga dari lo. Pengantin pesanan ini dalam artian dia tuh apa layanan PSK kah, atau misalkan prostitusi, atau misalkan kawin kontrak atau kayak gimana? Kalau kita lihat dari kata-katanya aja ya, pengantin pesanan. Yeah. Berarti kan di situ ada laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk menyatukan dirinya di dalam satu hubungan perkawinan. Itu kan kalau kita bahas pengantinnya. Yeah. Ditambah dengan kata-kata pesanan. Berarti salah satu pihak ada yang dipesan untuk dikawinkan gitu. Nah, konteks pesanan ini apa? Maksudnya kan dikawinkan, berarti kan bukan pesanan lagi, kayak ya udah gue ngawinin lo gitu loh, kayak menikahkan lo gitu. Ya berarti kan ketika ada laki-laki dan perempuan pasti kan harus bertemu nih. Yeah. Menyatukan satu frekuensi untuk saling mengenal gitu kan. Nah, itu kan berarti ada butuhnya proses di situ. Nah, yang bikin berbeda pengantin pesanan dengan pengantin yang normal adalah kalau pengantin pesanan ini salah satu pasangannya itu dipesan. Nah, proses pemesannya itu panjang tuh runtutannya. Oke. Nah, pengantin pesanan ini dalam konteksnya objektifnya adalah laki-laki menikahkan perempuan, atau memang ada juga perempuan yang memesan laki-laki kayak gitu? Nah, kalau untuk khusus di pengantin pesanan ini, yang dipesan adalah perempuan. Khusus perempuan ya? Khusus yang dipesan adalah perempuan. Gak ada yang dipesan laki-laki, itu gak ada. Yang ada laki-laki memesan perempuan. Oke. Dalam artian cewek nggak bisa ya? Berarti ini bukan sebuah kayak prostitusi yang perempuan bisa ke cowok atau cowok ke perempuan kayak gitu? Enggak. Ini masuknya kalau gue mau bilang juga ini masuknya bukan karena prostitusi. Ini lebih kepada tindak pidana perdagangan orang. Oke. Arahnya lebih ke sana. Bukan kalau prostitusi kan beda cerita. Itu mereka nggak nikah. Kalau ini menikah, ada suratnya, kemudian dibawa ke salah satu negara di mana si lelaki pemesan ini tinggal. Oke. Nah, sampai sana, ya banyak kejadian yang dialami oleh perempuan-perempuan yang dipesan. Gitu. Oh, I see. Tapi kan ketika lu bilang ini adalah sebuah pengantin pesanan, berarti si perempuan juga setuju gitu ya untuk melakukan dalam artian transaksi ini gitu loh. Kalau secara umum kita mau bilang setuju, iya mereka mengiyakan. Tapi untuk memutuskan iya, perempuan itu memutuskan iya, itu ada background, ada latar belakang, ada dasar kenapa perempuan akhirnya mengiyakan. Oke. Sebelum lu jelasin itu, gue pengen nanya, lu melakukan penelitian ini dalam rangka apa nih? Kenapa lu mau meneliti hal ini gitu? Oh ya, jadi gue ambil tema ini, gue lakuin penelitian ini untuk tesis gue. Oh, ya. Emang sorry kalau boleh tahu apa? Lu mata kuliah apa, jurusan kuliah? Jurusan kriminologi. Oke, S2 ya berarti ya? S2 ya. Oke, lu bisa jelasin deh. Lu kemananya tuh lu coba lu jelasin deh. Oke, berarti dari awal dulu ya. Dari awal deh, mending dari awal supaya sebelum pertanyaan gue di kepala terlalu banyak nih, lu nuntutin barangkali udah kejawab nanti. Iya, gue tarik mundur ya dari zaman kuliah. Jadi gue itu kuliah di Universitas Indonesia. Yeah. Nah, jurusan kriminologi. Waktu itu karena kita masuknya di tahun 2020, jadi kita ini angkatan COVID lah. Jadi lebih dominan kita belajar mengajarnya itu ya melalui online gitu. Berarti kalau itu FISIP ya? Masuknya FISIP ya? Ya mungkin ada yang bingung masuknya hukum atau FISIP, ya ini masuknya FISIP gitu. Perjalanan kita online, kuliah segala macam. Masuklah di semester terakhir, di semester 4 untuk menentukan
judul apa, tema apa. Sebenarnya tema dan judul itu harusnya dari sebelum-sebelumnya ya. Ya. Jadi ketika di semester 4 sudah sudah mau mengerjakan apa, Oke. tujuannya kemana, temanya udah tahu, apa yang mau diteliti gitu kan. Akhirnya waktu itu terpikir untuk melakukan penelitian di tema, kalau pernah dengar marital rape. Apa itu Marital rape itu pemerkosaan di dalam perkawinan. Nah, cuman waktu itu gue mikirnya, wah kayaknya gue agak kesulitan nih nanti untuk mendapatkan. Kompleks ya, jatuhnya kompleks itu ya. Iya, untuk dapetin narasumber itu agak kesulitan mungkin gue. Dan setelah itu ternyata temen gue ngambil itu. Maksudnya ya mungkin dia punya jalur ke situ gitu kan. Soalnya itu kan hubungan perkawinan, hubungan suami istri. Ya yang namanya perkawinan masa ada pemerkosaan gitu kan. Ya, itu kan ya, kontradiksi itu pertanyaan, ya. Itu kan kontradiksi. Ada pemerkosaan dalam perkawinan. Betul. Itu menarik tuh, cuman akhirnya memutuskan untuk enggak. Akhirnya keliling cari, bahas apa ya, terorisme atau bahas apa ya. Habis itu satu waktu ngeliat ada satu iklan film apa ya, gue lupa lah intinya. Itu tentang pengantin pesanan. Gitu. I see. Akhirnya gue coba cari lah. Wih, beritanya marak nih di tahun 2019 gitu kan. Oke. Gue cari sampai bahkan kalau gue boleh sebut ada BBC dan segala macam, termasuk ada Baim Wong. Mereka membantu para korban ini untuk pulang segala macam itu. Wah, menarik nih. Tar, kalau jadi korban berarti ini sesuatu yang kriminal dong yang maksudnya. Iya, ini ranahnya pidana kriminal. Oke. Tindak kejahatan ini. Jadi pengantin pesanan itu adalah kejahatan ya? Iya, kejahatan. Kejahatan. Jadi pengantin pesanan itu adalah suatu tindak kejahatan. Oke. Gue lanjut lagi ya dari kronologinya itu. Akhirnya gue cari gue coba cari di YouTube, gue baca sedikit background ataupun ya kulit-kulitnya lah. Ya. Cari jurnal, artikel segala macam, nonton YouTube. Di YouTube pun banyak yang membahas soal ini gitu. Oke. Akhirnya wah kayaknya menarik nih untuk dibahas gitu kan. Yaudah deh, bismillah deh. Coba bahas ini. Ya. Akhirnya dibimbing lah, dapat pembimbing, habis itu bimbingan, akhirnya disetujui segala macem. Akhirnya lah baru gue masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalamnya ya dengan menganalisis dan membaca segala macam jurnal, artikel, berita-berita segala macam, yang mana akhirnya mengharuskan gue untuk turun lapangan. Jadi ini penelitian lapangan. Oke, turun ke lapangan maksudnya kemana tuh? Jadi kan kalau di kriminologi kita harus memilih konsentrasinya. Maksudnya dalam arti bukan konsentrasi, fokus kita dalam penelitian. Kita mau fokus ke. Jadi kalau kriminologi itu nggak lepas dari 3 ya, dari kejahatannya, dari pelakunya ataupun korbannya gitu. Oke. Nah akhirnya gue di situ berpikir untuk gue mau fokus ataupun mau mengarah dan mau spesifik nih untuk ke arah korban. Gue pengen bahas korban gitu. Siap. Gitu. Karena korbannya ini perempuan, pasti nggak lepas dari kajian-kajian atau pemikiran feminisme gitu kan. Oke. Akhirnya gue mulai baca. Jadi kalau di luar negeri itu, jadi banyak nih gue coba komparasikan. Pengantin pesanan ini juga bukan cuma ada di Indonesia. Itu udah satu dunia ini udah, ya maksudnya di negara-negara maju, di barat, di timur, di Asia segala macam itu ada praktik itu. Oke. Ini berarti bukan cuma di Indonesia ya? Bukan cuma di Indonesia. Ini sebenarnya terjadi di luar dulu. Baru Indonesia gitu. Nah, kalau di luar negeri itu jadi kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu pengantin pesanannya itu perempuan yang dipesan oleh laki-laki yang berasal dari Tiongkok. Pasti Tiongkok aja? Apa maksudnya banyak sebetulnya? Yang gue bahas pengantin pesanan ini Tiongkok. Laki-laki Tiongkok memesan perempuan Indonesia gitu. Targetnya perempuan-perempuan Indonesia. Ya, entah yang perempuan Indonesia itu yang beretnis Tiongkok juga ataupun yang beretnis Indonesia gitu. Mukanya asli Indonesia gitu. Oke. Berarti Cindo-Cindo gitu. Cindo ataupun orang-orang di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera dan lain sebagainya. Oke, nah gue potong sorry. Korbannya itu berarti dia kayak udah mama gitu atau umur 30-an ya, apa Nah, muda? ini yang unik nih. Korbannya bermacam-macam ya. Oke. Cuman yang
jadi sampel ataupun yang jadi subjek di penelitian gue itu hampir semua itu di bawah umur 30 bawah. 30 ke bawah. Iya. Nah, yang paling muda berapa? Paling Kalau boleh muda tahu gue. itu yang gue wawancarain terakhir. Iya. Sekarang umurnya udah nggak segitu, cuman waktu gue wawancarain itu umurnya udah 23. 23. Iya, terus tapi waktu dia jadi pengantin pesanan itu umurnya 19 apa 20 gitu. Oh. Sekitar itulah. Jadi masih di bawah umur. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang perkawinan ya itu udah cukup untuk menikah gitu kan. Iya. Tapi kalau di bawah itu lagi nggak ada ya? Belum boleh ya? Kalau gue baca artikel dan berita itu ada, bahkan umur 15 itu ada. Cuman gue nggak menemukan korbannya gitu untuk bertemu langsung nggak. Oke, terus ya sekarang pemikirannya, lu kan wawancara korban nih. Nah, ketika wawancara itu apa yang membuat faktor mereka tuh pada akhirnya menerima kalau misalkan dia tahu kan pengantin pesanan pasti Nah, kan dia, kalau ini kan udah, gue kayaknya jangan masuk ke situ dulu. Karena itu udah masuk ke jawaban tuh. Jadi kenapa alasan perempuan akhirnya memutuskan untuk menjadi pengantin pesanan? Oke, iya. Nah itu udah konklusi tuh kalau menurut gue. Iya, oke. Kalau menurut gue, nah tadi gue mau balik lagi ke ini pengantin pesanan sebelumnya udah terjadi di berbagai macam negara. Oke, ya di situ. Contohnya nih Indonesia kan dari laki-laki Tiongkok memesan perempuan Indonesia. Ada lagi contoh di Australia. Di Australia itu laki-laki Australia memesan perempuan dari Thailand, Filipina, Jepang, kayak gitu-gitu. Jadi korban pengantin pesanannya ini dari Asia juga tapi bukan Indonesia gitu. Dari Amerika ada juga yang mana laki-laki Amerika ini memesan perempuan dari Rusia. Nah, kalau di daerah-daerah barat ataupun di luar Indonesia, mereka udah by website. Ada websitenya. Dan lu tahu website-nya? Tahu. Itu ya list perempuan gitu, list perempuan yang siap untuk dinikahkan secara pengantin pesanan itu. Kalau bahasa Inggrisnya mail order bride. Apa sih nama website-nya? Boleh nggak sih itu? Jangan. Nggak boleh. Jangan. Nggak usah lah kayaknya. Iya. Kayak mau gue ntar abis ini ya. Iya. Gue cek. Kalau bahasa Inggrisnya kan mail order bride. Jadi kalau misalnya teman-teman coba ketik atau searching mail order bride itu banyak banget sih itu pembahasan. Ataupun ya mungkin siapa tahu juga website-nya keluar gitu kan. Iya, makanya. Nah gitu. Jadi laki-laki di barat maupun di Asia, di daerah-daerah, bukan Asia, maksudnya daerah Australia segala macam itu ya mereka ada tindakan-tindakan pengantin pesanan ini ada gitu. Nah bedanya dia website memesan secara online gitu. Kemudian mereka komunikasi. Nah itu kan ada agensinya berarti kan? Oh gitu. Yang punya website siapa? Maksudnya nggak mungkin kayak TikTok deh. Misalnya kayak TikTok kan ada agensi, Snack ada agensi, atau misalkan apa ada agensi, ada lah pastikan penanggung jawabnya gitu. Ya kan? Begitupun website. Agensinya contoh ya kayak agensi TKW gitu misalkan. Ya contoh salah satu kayak gitu misalnya. Loh itu gimana cara ngurus? Tapi ini ilegal kan jatuhnya? Kalau mau dibilang ilegal, karena ini kalau menurut gue sudah masuk ke ranah tindak pidana perdagangan orang, ya harusnya ilegal gitu. Tapi kalau misalkan secara kita kasat mata enggak gitu. Karena kan secara kasat mata pun aja yang dijual adalah manusia di situ. Kenapa dibilang dijual? Kan dinikahkan ya udah habis itu. Lah kan dibayar. Oh, agensi. Kan ada pembayaran di situ. Agensi ya? Ada transaksi jual beli Oke. Gitu kan. Nah, sebelum kita jauh, ya. Jadi kenapa alasannya laki-laki di Amerika, laki-laki di Australia, kayak di Amerika memesan perempuan Rusia, di Australia memesan perempuan-perempuan di Asia gitu, di Australia memesan di Asia gitu, kayak di Filipina, Jepang segala macam. Jadi biar bagaimanapun ini tidak lepas dari unsur patriarki. Oke, iya. Bahkan ketika banyak laki-laki Australia yang menikah dengan perempuan selain orang lokal Australianya, itu perempuan-perempuan di Australia tuh buat satu gerakan. Saking kok lu lebih milih orang luar gitu dibanding orang lokal gitu. Karena nggak bisa kita nggak bisa pungkiri ternyata orang-orang Amerika sendiri pun, orang-orang di Australia dan di berbagai daerah yang melakukan pengantin pesanan, mereka menginginkan sosok perempuan yang di rumah, perempuan yang nurut. Itu ada yang bahas artikel itu. Wait. Berarti ini nyambung sama feminisme nggak sih?
Kalau Iya tadi di awal kan gue bilang pembahasan ini karena korbannya adalah perempuan, makanya nggak bisa lepas dari kajian feminisme, pembahasan tentang feminisme gitu. Jadi kacamata di dalam tesis gue pun ya akhirnya memakai kacamata feminisme gitu. I see, ya, Gitu ya, ya, kan. ya. Walaupun teori yang digunakan teori sosial lah gitu kan. Ya, 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 ya. Nah jadi orang-orang yang di Australia, di Amerika ataupun dimanapun itu yang memesan itu ya dia sebenarnya menginginkan sosok pasangan yang penurut, ngurusin suaminya, melahirkan, terus Iya, punya iya. anak dan ya sebagaimana normalnya berkeluarga lah gitu. Cuman apa yang terjadi sekarang ini adalah perempuan kan Maunya, iya, ya, makanya ada gerakan feminis segala macam, kemudian ingin apa ya, perempuan ingin sama derajatnya seperti laki-laki, pengen kerja. Makanya banyak perempuan juga yang bekerja sampai akhirnya terbengkalai lah urusan rumah tangganya segala macam lah. Makanya yang gue baca ya, yang dari artikel-artikel itu ya laki-laki itu memesan itu karena alasannya itu gitu salah satunya. Dia ingin mencari pasangan, ya udah lu di rumah, bahasa kasarnya ya, lu di rumah aja, lu urusin rumah, urusin anak, gue yang kerja keluar, kayak gitu bahasanya kurang lebih. Oke, jadi reason orang pada akhirnya melakukan pengantin pesanan tuh ya alasan terbesarnya mungkin itu. Itu bagi si pemesan ya, Iya, si pemesan gitu loh. bagi si pemesan itu yang gue baca kayak gitu. Berarti jatuhnya kan ya baik-baik aja gitu loh. Maksudnya gini, kasus pengantin pesanan ini kan berarti sesuatu yang ya udah gitu, kenapa enggak gitu. Kalau memang tujuannya ujungnya baik gitu loh. Gini, di pengantin pesanan itu ketika memang terjadi transaksi kemudian mereka menikah, karena misalkan yang dipesan dari Filipina atau Thailand, berarti kan mereka berangkat ke tempat negara si pemesan, laki-laki pemesan. Berarti mereka tinggal di sana tuh. Ya. Ketika hubungan rumah tangganya itu berjalan baik-baik saja, itu ya nggak masalah gitu kan, berarti aman. Tapi konteksnya yang pengantin pesanan yang gue bahas di dalam tesis gue itu, di situ ada eksploitasi. Makanya pembahasan pengantin pesanan ini jadi nggak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 gitu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Oke, berarti pada akhirnya sekarang itu nama pengantin pesanan itu menjadi konotasi yang udah pasti negatif gitu. Uniknya gini, ketika gue sedang membahas pengantin pesanan ini, Ya. gue banyak ngomong sama orang gitu. Oke. Teman-teman gue nongkrong segala macam. Bro, tahu nggak pengantin pesanan? Atau nggak ada yang nanya, lu bahas apa tesis lu gitu? Pengantin pesanan. Hah? Itu apa? Oke, banyak. Jadi dari orang yang gue bisa katakan, dari orang yang gue ketemu, itu nggak tahu apa itu pengantin pesanan. Ya termasuk gue juga nggak tahu. Iya, makanya awalnya maka gue dari nggak tahu itu, apa. maka dari itu Iya. banyak yang nggak tahu. Sedangkan ini adalah suatu tindak pidana perdagangan orang yang sudah banyak sekali korbannya di Indonesia, dan pemerintah juga pun tahu itu ada praktik ini. Cuman sampai saat ini masih jalan aja gitu aja, masih berjalan gitu loh. Oke. Itu yang yang sangat disayangkan gitu. Udah jelas-jelas ini satu tindak pidana perdagangan orang, tapi dianggapnya adalah urusan keluarga. Ada beberapa bukti chat dari salah satu korban dengan teman korban dengan pihak kedutaan kedubes gitu. Ya. Ya mereka, jadi waktu itu ada salah satu korban yang pengen gue wawancarain, tapi pas gue dapat informasinya bahwa korban ini sudah meninggal di sana, akhirnya ada bukti chat mereka kirim, ada komunikasi antara teman pengantin pesanannya ini yang sudah pernah di sana kemudian berhasil pulang, dia ngirim chat lah antara dia dengan pihak kedubes dan minta tolong untuk dibantu jenazahnya dibawa pulang gitu ke Indonesia. Tapi Dia meninggal kenapa? sakit. Nah, kita belum masuk nih sampai ke situ. Apa aja yang dialami, bagaimana prosesnya. Oke. Ya kan? Wah, ini panjang ini. Iya. Terus. Itu kan. Boleh. Oke, masuk kemana dulu nih? Oke, tapi sebelum masuk ke itu semua, kayaknya coba korban-korban ini yang lu temuin di mana? Oke. Sekarang ya kondisi, maksudnya mereka ini di mana gitu? Oke. Jadi pengantin pesanan ini yang jelas korbannya adalah perempuan. Oke. Perempuan yang diperdagangkan gitu ya, dijual belikan.
Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya di Indonesia ini, Ya. pengantin pesanan itu bermula dari mana? Itu bermula dari Kalimantan Selatan. Khususnya di daerah Singkawang. Oke. Singkawang, Sambas, terus apa itu satu lagi gue lupa. Pokoknya di daerah situlah. Oh berarti lu kemarin penelitian ke sana? Mau nggak mau ke sana. Bertemu langsung. Pontianak, di Pontianak juga ada beberapa. Nah kalau korban lu sendiri, mereka umurnya pasti pada muda semua. Muda semua. Ada yang seumuran gua pun bahkan. Yang paling muda berapa? Lu, Itu yang tadi gue sebutin. yang 19 itu ya, waktu Iya, dia menikah itu ya. Iya. Nah, setelah gue baca-baca juga, ya awalnya kan dari Singkawang. Dari Singkawang, pokoknya di daerah Pontianak tuh Kalimantan Selatan. Oke. Kemudian ternyata makin hari, makin tahun, nambah tahun segala macem, meluas dia. Bukan hanya di Kalimantan, di Jawa pun banyak. Sekarang ini. Sekarang ini, banyak. Oke. Nah, oke lah sekarang kita anggaplah masuk kepada proses melakukan si pengantin pesanan ini. Itu prosesnya kayak gimana pada akhirnya si perempuan ini bisa menikah dan dibawa ke sana gitu loh. Nah, kalau kita bicara proses nih berarti ya. Prosesnya adalah kita bicara dari si pemesannya dulu. Oke. Nah. Laki-laki di sana mencari, ingin menikah lah. Ibaratnya ingin mencari pasangan untuk menikah. Kalau kita cari tahu, kalau di Tiongkok itu, yang pengen menikah itu biayanya mahal. Dari gue baca ya, biaya di sana mahal. Kemudian kan ada biaya, ya ada pesta adat segala macam itu kan mahal ya di daerah sana gitu. Nah bagi mereka laki-laki di Tiongkok yang akhirnya memutuskan, wah kayaknya jangan nikah sama orang sini deh gitu. Akhirnya mencoba cara yang lebih mudah, lebih murah. Ada agen yang menyediakan itu. Ada agen pengantin pesanan yang ada di sana. Jadi orang laki-laki ini datang ke agen itu, bayar sekian ratus juta. Ada tarifnya lagi gitu. Iya. Bayar. Nanti agen Indonesia ini akan menghubungi agen yang ada di Indonesia. Oke. Agen Indonesia dia punya pasukan nih. Pasukannya adalah para mak comblang ini. Oh iya. Mak comblangnya banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan yang berhijab pun ada gitu. Nah, jadi setelah sudah diberikan perintah gitu kan, sudah dibayar, mak comblang jalan lah tuh. Dari agensi Cina memberikan perintah kepada agensi di Indonesia, kemudian nanti di agensi Indonesia bergerak melalui mak comblang ini. Mak comblang ini masuk ke segala macam daerah gitu. Oke. Masuk segala macam daerah. Nah, mak comblangnya ini melakukan pendekatan persuasif kepada perempuan-perempuan yang ada di wilayah manapun lah. Oke. Ya, coba kita ambil contoh misalnya di Singkawang ataupun di Jawa pun gitu, ataupun di mana yang apa di berbagai daerah di Indonesia lah. Makanya ini dibilang penjualan manusia gitu ya, perdagangan manusia orang. gitu ya. Karena dicari bukan si korban ini mencari. Iya. Oke. Nah, Ya mulai masuk nih, mulai paham. Oke, sebelum itu mungkin kita kenapa pengantin pesanan ini akhirnya disebut sebagai salah satu tindak pidana perdagangan orang? Kalau kita melihat Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 itu tentang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Ya. di situ kan dijelasin TPPO ya, singkatannya tindak pidana perdagangan orang itu adalah suatu tindakan perekrutan, pemberian ancaman dengan kekerasan dan segala macam yang ujungnya tujuannya adalah eksploitasi. Loh, berarti mereka di sana tidak mendapatkan kehidupan yang layak dong kalau kayak gitu. Sesuai undang-undang itu ya? Oke, enggak, ini kita garis bawahi ada eksploitasi di situ. Oh, Karena eksploitasi, oke kan? Akhirnya kita balik lagi ke mak comblang. Iya. Setelah dapat perintah segala macam, mak comblang ini beraksi nih ke berbagai daerah ataupun di daerah di mana agensi itu ada lah. Oke. Dicari perempuan-perempuan. Caranya adalah dia melihat bahasanya itu ada namanya kerentanan perempuan. Nah, jadi ya kerentanan perempuan ini banyak gitu kan. Ada dari segi ekonomi, ada dari segi pendidikan, ada banyak lah yang sela-sela bisa dimasukin. Ya. Nah, gitu kan. Dia mencari kategori-kategori tersebut. Oh, ini yang ini, yang begini, yang begini. Udah dapat dia datang.
Dia datang, entah dia ketemu lewat keluarga, orang tuanya, ataupun langsung ke anaknya. Yang ditawarkan adalah seperti ini. Kamu sekarang kerja apa? Penghasilanmu berapa? Kondisi keluarganya kan dilihat segala macam. Nih, ada laki-laki nih yang mau sama kamu. Nanti kalau kamu mau, nanti kita ketemuin sama orangnya. Dia di sana di Tiongkok orang kaya, pembisnis, banyak uangnya. Wah, hartanya di mana-mana. Oh, dengan embel-embel itu Iya, pada kamu akhirnya. pasti nggak susah deh. Terus utang-utang orang tuamu, wah bisa dilunasin semua. Kamu ntar pokoknya dikasih uang buat mahar, nanti kamu dikasih. Nanti kehidupan kamu juga ketika kamu dibawa ke sana kamu akan hidup lebih layak dibanding di sini gitu. Ntar orang tuamu juga kamu bisa kirimin uang segala macam kayak gitu. Berarti emang latar belakang keluarga itu dicari tahu dulu ya sama si Mak Comblang ini. Iya pasti. Berarti dia punya data. Punya. Oke, nggak salah-salah lu. Enggak, dia kan Ngeri ya. pasti nganalisis dulu. Mereka Iya. ngeliat lapangan segala macam kan. Diiming-imingi lah. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang enak. Bergelimangan harta dan segala macam, utang-utang dilunasi. Iya, benar-benar. Membantu orang tua. Jadi pendekatannya itu ya sangat emosional lah. Ya. Iya. Oke. Ada yang langsung ke orang tuanya, ada pun yang langsung ke anaknya gitu. Ya. Ke si perempuan ini. Ketika si perempuan ini mengiyakan, proses itu dimulai. Oh, I see. Ketika sudah diiyakan, berarti kan dapatlah mahar itu kan. Berarti ketika sudah iya, dipertemukan dulu. Laki-laki Tiongkok itu datang ke Indonesia, dipertemukan dengan perempuan ini, saling kenal dulu tuh. Biar seakan-akan ya, biar. Iya. Oke. Oke, setelah itu proses pernikahan. Langsung. Iya, nggak pakai lama. Waktu si pihak pemesan itu datang ke Indonesia, menikah. Iya, Nggak perlu balik jadi sana. datang ke sini tuh udah siap menikah, menikahnya di sini. Oh, alah. Uniknya pernikahan ini ada legalitasnya, ada buku nikahnya, tercatat. Kok bisa? Gitu kan? Iya. Ya kan? Intinya mereka menikah, sudah masuk ke datanya masuk. Jadi ibaratnya dia nikah, sudah bayar sekian itu, terus perempuan dimintai identitasnya, KTP, paspor segala macem, diurusin paspornya, dibuatin untuk siap-siap berangkat. Nanti Mak Comblang ini sama agensi inilah yang maju untuk membuatkan paspor, membuatkan buku nikah, mendaftarkan ke Disduk Capil, misalnya kalau misalnya non Islam segala macem lah. Ada dokumennya, buku nikahnya ada. Tapi apakah ya memang bisa keluar? Apakah memang dari Dukcapilnya juga ya udahlah emang lu mau nikah gitu loh, nggak? Dalam artian ya udah kita tidak ngurusi bagian itu gitu loh. Ya nggak bisa dong. Kan kalau pernikahan itu kan harus kan ada syarat-syaratnya ketika orang ingin menikah. Apalagi kalau misalnya Islam. Karena yang korban-korbannya ada Islam juga. Adapun yang akhirnya pindah agama yang orang Tiongkok ini pindah agama, seakan-akan pindah agama, menikah, Seakan-akan. dan cuman foto doang. Ada bahkan yang cuman kayak datang ke satu studio foto, sudah foto itu artinya sudah menikah, kemudian nanti tiba-tiba udah ada aja tuh akta nikahnya. Bisa gitu ya. Akhirnya nanti disiapkan dokumen semuanya, dibelikan tiket, diberangkatkan ke Jakarta dulu. Tapi biasanya sebelum diberangkatkan ke Jakarta, ada juga yang ketika di sana sudah nikah akhirnya, ada dokumen itu, langsung diajak ke hotel. Ya mereka nggak mau rugi dong, bahasanya kayak gitu. Oke. Dinikahkan, diajak ke hotel. Habis itu kadang ada juga yang akhirnya laki-laki ini balik ke Tiongkok dulu untuk persiapan segala macam. Jadi ya nggak ada pesta pernikahan yang itu dari uang sekian ratus juta. Mahar yang diterima perempuan itu paling yang angka 10 juta sampai 15 juta. Ya itu sisa uangnya udah dibagi-bagi antara mereka lah gitu kan. Oh itu berarti memang calon-calon korban ini atau korban-korban ini biasanya dilihat dari faktor ekonominya juga dong berarti. Faktor terbesar memang ekonomi. Berarti terbesarnya memang ekonomi ya? Faktor terbesar karena ekonomi. Tapi berarti orang tuanya juga kayak setuju deh ya? Bahkan kalau ya dulu bisa cek YouTube deh. Ada juga memang yang ketika waktu itu yang mengiyakan adalah orang tuanya gitu. Oh. Gitu. Berarti uang orang tuanya termasuk dalam kejahatan itu nggak sih? Iya.
Itu kan berarti kan masuk ke ya sistem patriarki itu ketika di Iya, mana iya, perempuan nggak bisa seorang anak nggak bisa menolak ketika orang tuanya Iya, iya, bilang A, Iya. bilang B. Akhirnya mau nggak mau ikut gitu. Tapi kan orang tuanya juga nggak tahu sebetulnya ya. Apa tahu? Iya. Dengan dikasih uang, Oh iya terus sih. anaknya dibawa, apa itu? Oh iya betul. Nggak ada sense lain kayak jangan dong anak gue gitu. Iya. Oh iya baik gue paham. Gitu kan. Terus pada akhirnya Pada akhirnya dibawa ke Jakarta. Iya. Di Jakarta itu ada di salah satu daerah lah di Jakarta. Mungkin gua nggak bisa sebutin. Ngapain? Maksudnya dibawa ke daerah itu buat apa? Ke Jakarta untuk persiapan berangkat ke bandara. Oh dibawa ke Ke Jakarta. iya dari Jakarta maksudnya. Persiapan berangkat ke Tiongkok. Ke bandara. Ke Tiongkok berarti ya? Iya, tapi kan ke Jakarta dulu. Kan Iya, harus iya. dari Bandara Soekarno-Hatta tuh. Hmm. Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ada salah satu di daerah di Jakarta itu. Disitulah mereka ngumpul, termasuk agensinya ada di situ. Akhirnya setelah itu udah pendataan dan segala macam mungkin ya. Kemudian mereka akan diberangkatkan melalui Soekarno-Hatta. Nah, memang sudah ada beberapa tindakan dari imigrasi untuk melihat Oke. apabila ada ciri-ciri seperti ini, ada dua pasangan yang menikah segala macam ini, satu orang Indonesia, satu orang Tiongkok yang tiba-tiba ingin pulang ke Tiongkok dan segala macam, itu udah beberapa memang sudah ada yang ditahan gitu. Emang ketangkap ya? Iya, tapi ada juga yang berangkat. Ada yang caranya tuh macam-macam. Mereka nggak langsung ke Tiongkok, mereka ke Singapura dulu arahnya, asal liburan, terus ke Malaysia, nanti baru dari situ berangkat ke Tiongkok gitu. Ngakalinnya begitu ya? Tapi bisa dibayangin ya, ya namanya hubungan suami istri itu kan, ya namanya hubungan itu kan nggak lepas dari komunikasi. Ya. Ya kan ya namanya suami istri berkomunikasi kan, Tiap waktu. tiap waktu, tiap saat, tiap detik gitu kan. Iya. Uniknya, yang dipesan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia ini sama sekali nggak bisa bahasa Cina. Nggak bisa bahasa Tiongkok lah gitu bahasanya. Iya benar. Kan gue baru kepikiran juga. Iya. Sebenarnya gimana komunikasinya? Setelah gue datang meneliti ya, bertemu dengan para korban, lo tau mereka komunikasinya pakai apa? Google Translate. Setiap saat komunikasi pakai Google Translate. Bahkan sampai gue tanya, ada nggak rasa suka, rasa sayang, rasa cinta? Ya gimana komunikasinya begitu, gimana rasanya? Agak aneh kan? Ya, tapi kalau gue pikir ya, gue lagi kepikiran nih, si pemesan ini sebenarnya juga niatnya baik apa gimana sih sebetulnya? Dari kalau kita lihatnya caranya saja sudah tidak baik ya dari awal. Oh iya baik. Tapi mungkin memang dari sebagian mereka mungkin memang ada yang memang Niatnya mencari baik. pasangan gitu. Iya. Cuman kan budaya, kebiasaan, adat budaya kan nggak berbeda-beda tiap negara. Mungkin di sini biasa hidup seperti apa, kemudian di sana dengan budaya yang seperti apa, kan agak susah gitu untuk langsung beradaptasi gitu aja. Ini kan abis dinikahin langsung dibawa ke sana, ya udah. Anehnya, seperti yang diiming-imingi dan dijanjikan akan hidup enak, yang akan dijanjikan bisa ngirim uang ke orang tuanya, segala kebutuhannya terpenuhi, sampai sana, yang dibilang tadi katanya punya bisnis, segala macam, sampai sana, nggak taunya, si laki-laki pemesan ini tinggal di desa. Di pelosok, di dalam, pokoknya ibaratnya di pelosok lah gitu, jauh dari kota. Yang mana ibaratnya ekonominya juga ya buat juga, sana juga ya begitu deh gitu. Ya, hampir sama seperti kan jadi riskan kan. Akhirnya betul. ekspektasi si perempuan ini ketika sampai di sana ya jauh, nggak sesuai dengan harapan, dengan iming-iming yang diberikan oleh Macomblang. Oh, kebohongan itulah kenapa pada akhirnya bisa dijadikan sebagai sesuatu yang kriminal kan? Belum selesai lah. Kalau di situ kan ya baru ditipu gitu kan. Oh ya. Iya, penipuan itu kan sebenarnya juga udah termasuk kan sih? Iya, cuman kan pas sampai sana akhirnya ya udah deh, jalanin dulu. Terima ya, parahnya nanti kan bisa ngirim uang ke orang tua. Yang penting kan ya anak kan akhirnya mikirnya yang penting orang tua gue aman lah, bisa gue kirimin duit segala macam. Udah, berjalanlah pernikahan itu di sana. Sebenarnya setiap korban ini punya kejadian ataupun pengalaman yang berbeda-beda. Cuman intinya adalah eksploitasi.
Mungkin gua random aja ya. Ya. Jadi Kegiatan-kegiatan eksploitasinya itu iya. apa gitu yang termasuk? Jadi kegiatan eksploitasinya adalah ketika perempuan sampai di sana, perempuan ini dipaksa untuk hamil dengan cara disuntik berhari-hari, berminggu-minggu disuntik. Wah, kalau ini sih baru tuh masuk kalau ini mah tindakan. Iya, jadi disuntik. Dia dipaksa untuk hamil, dikasih obat-obatan, disuruh diminum, ada bahkan yang disuntik berhari-hari. Tapi kan mereka ya kenapa nggak berhubungan aja gitu? Ya entahlah. Ya berhubungan iya mungkin, cuman kan tapi mungkin untuk nambahin hormon atau segala macam gue nggak paham. Intinya mereka disuntik untuk Dengan dipaksa. dipaksa lah. Mana ada yang mau disuntik kan? Iya. Disuntik segala macam. Terus ada juga yang apa bahasanya ya? Oh, ada salah satu korban yang akhirnya ketika dia sampai di sana, dia itu nggak terima dengan iming-iming yang dikasih tahu apa, yang dijanjikan apa, pas sampai sana beda. Nah, setelah sampai sana dan dia tidak menerima kondisi tersebut, dia tidak mau disentuh sama suaminya. Nah, disitulah ada pemukulan, disitulah ada kekerasan. Kekerasan secara fisik ya, verbal dan fisik. Dan yang ikut campur di sini bukan cuma suaminya, mertuanya juga. Ada yang bahkan disuruh ditelanjangin sama mertuanya segala macem. Makan juga kadang sehari bisa dikasih berapa kali doang. Terus ada juga yang karena ngelawan atau segala macem dikeluarin dari rumah, tidur di luar rumah yang kondisinya saat itu musim dingin. Nggak ada pelindung di badannya. Handphone nggak boleh megang. Ketika megang handphone dicurigain. Parah berarti. Paspor ditahan. Kenapa ditahan? Ya itu kan anehnya. Kan takutnya apa? Kalau paspor megang, takut kabur. Punya paspor, bisa pulang. Makanya ada atau beberapa. lapor aja ke polisi gitu. Nah, ini uniknya. Jadi ada salah satu korban yang gue wawancarain. Jadi gini, seluruh korban yang ada di sana yang ingin pulang, Ya. itu nggak ada yang pure pulang dia diantarin sama suaminya pulang, nggak ada. Berarti kabur. Semuanya kabur. Ya kenapa? Nah gini, ketika ini gue kasih contoh salah satu korban yang akhirnya dia kabur, dia nggak tahu jalan, mana tahu jalan dia, Ya benar. nggak bisa bahasa sana, Dan nggak bisa pernah mana-mana juga karena Iya. kurung kan. jadi kurung, Ya. terus nggak tahu mana-mana, akhirnya dia menyetop taksi, akhirnya minta diantarin ke satu kantor polisi. Nyampe di kantor polisi, diperiksa, dia laporin kalau dia dikasarin sama suaminya segala macam, tindakan mertuanya segala macam. Uniknya polisi ini nggak menelpon pihak KBRI yang ada di sana. Harusnya kan gitu dong, ada warga asing, berarti kan harus dikembalikan ataupun ditelepon pihak KBRI-nya, pihak KBRI lah di sana gitu, untuk dicarikan solusi ataupun dipulangkan gitu kan. Tapi balik lagi, ini masalah keluarga, perkawinan kan. Iya. Akhirnya polisi ini menelpon suaminya dan keluarganya bahwa ada nih melapor, dibawa pulang lagi. Berarti ya jatuhnya si korban ini tuh nggak punya kekuatan apapun ya untuk melawan. Nggak punya. Makanya dia melakukan kabur itu. Iya. Gimana cara kabur sementara paspor ditahan? Nah, beberapa ada yang pintar, ada memang perempuan-perempuan yang akhirnya nggak mau paspornya dipegang sama suaminya. Oke. Nah, itu pun yang banyak berhasil pulang karena nggak dipegang paspor sama suaminya. Tuh, jadi ketika dia megang paspor, dia lapor ke polisi. Ada juga yang waktu itu dia minta, kan dia nggak tahu alamat situ alamat apa ya. Dia akhirnya alasan sama suaminya kalau dia minta alamat di tempat dia tinggal itu, katanya ada yang mau ngirim paket dari Indonesia gitu, oleh-oleh atau apa segala macam lah. Ya. Akhirnya dikasih alamat lah itu. Dia punya lah alamat itu. Akhirnya dia bikin satu postingan di Facebook. Bahwa dia butuh bantuan segala macam, posisi dia di sini. Akhirnya direspon oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Tiongkok gitu. Jadi yang banyak membantu kepulangan para korban ini adalah mahasiswa Indonesia. Nah, ketika dikasih alamat tadi, akhirnya si mahasiswa ini nggak langsung ke rumah itu. Cuman yang penting udah tahu lokasinya,
Nah dari situ kamu naik ini, setelah naik dikasih ini, tahu ya setelah naik ini kamu kesini, nanti kita jemput di situ. Dijemput sama mahasiswa. Setelah dijemput sama mahasiswa, dibawa ke asramanya mahasiswa itu. Oke. Udah nggak terdeteksi Iya, kan, udah aman nih. Iya, iya. Habis itu mahasiswa juga pun yang akhirnya membantu untuk membelikan tiket untuk pulang segala macam. Oh iya, untungnya dia masih punya paspor itu ya. Iya. Berarti sampai detik ini pun Masih banyak. Ya. detik ini ya di hari ini banyak orang yang pada akhirnya korban-korban itu masih bersedih di sono gitu loh Mas. Masih. Karena komunikasi. Jadi ada salah satu korban yang gue dapatkan informasinya juga dari korban yang sudah balik ke Indonesia. Jadi intinya dia nggak bisa pulang karena paspornya ditahan. Nah di sini ada eksploitasi juga. Jadi ketika si perempuan ini, jadi yang korban yang gue wawancarain ini udah pulang nih ke sini. Iya. Dia komunikasi sama temennya yang jadi korban juga di sana, yang ada di sana tuh komunikasi mereka. Aku juga pengen pulang gitu. Cuman yang dari Indonesia ini kan selalu bilang semangat ya, sebentar lagi kamu pulang. Karena kan di Indonesia pun udah dilaporkan untuk dicari cara untuk bagaimana memulangkan kan gitu. Ya. Karena dia mau pulang, banyak ada bukti chatnya segala macam. Kalau dia mau pulang, dia udah nggak sanggup dan ternyata dia ini sakit. Dia sakit. Setelah dicek ke dokter, katanya dia kena penyakit kanker serviks. Kemudian dicek lagi nggak tahu dia ada HIV gitu kan. Jadi udah komplikasi. Dan menyedihkannya lagi, perempuan ini pengobatannya dibatasi sama pihak suami dan keluarganya. Jadi yang misalnya contohnya ya, yang mana obatnya ya, kalau orang HIV gimana sih? Kan drop tuh imunnya. Ya. Nah dia itu harus minum obat setiap misalnya sehari itu 3 kali, itu dibatasi cuma sehari sekali. Katanya biar irit lah obatnya gitu. Nah kan itu kebutuhan kan? Kebutuhan bagi orang yang sakit itu. Berarti si suaminya juga kena HIV dong? We never know, gue nggak tahu juga. Dia dapat HIV dari mana, entah dari mana gue nggak paham. Cuma intinya sakit. Ya kalau ketika sakit itu kan berarti bertanggung jawab suaminya dan keluarganya dong. Iya. Harus merawat gitu. Nggak taunya dibatasi ruang geraknya, dibatasi juga obat-obatannya. Yang menyedihkannya lagi adalah terakhir ditemukan meninggal dunia di atas kursi gitu di sofa, tidur di sofa. Ini salah satu orang yang pengen wawancarai, bukan? Yang tadi lu bilang di awal. Jadi kan gue wawancari korban. Ah. Nah dia menceritakan kasus ini juga ke gue gitu. Akhirnya gue jadikan salah satu bentuk subjek penelitian lah gitu. Ada perempuan ini yang mengalami ini gitu. Intinya dia pengen pulang, nggak bisa karena paspornya ditahan sama suaminya. Kalau kayak gitu gimana cara ngelakuin? Ada juga bentuk eksploitasinya adalah mereka disuruh kerja. Mereka di sana suruh kerja di pabrik atau apa gitu. Pokoknya disuruh kerja, ntar gajinya diambil sama mertuanya. Pokoknya segala macam jatuhnya ya perbudakan juga ya masuknya. Udah kompleks di dalam situ, udah banyak, udah berbagai macam dari kekerasan seksual ada, kekerasan fisik, kekerasan verbal, pemaksaan kerja, penahanan dokumen, pembatasan kebebasan. Udah banyak banget di sana. Dan perempuan nggak bisa apa-apa di sana. Korban itu perempuan yang di sana itu nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa ya begitu aja di rumah melayani suami, ya that's it gitu aja. Ya tersiksa lah perempuan. Dia nggak bisa bahasanya, dia nggak tahu lingkungan situ. Pulang juga nggak bisa. Pulang nggak bisa. Yang mana dijanjiin bisa ngirimin orang tua nggak dikirim, nggak bisa. Tapi dia boleh komunikasi sama orang tuanya? Ya ada yang bisa megang HP. Cuman ada juga yang banyak juga tuh yang HP-nya ditahan. Kalau yang korban lu itu ada yang megang HP. Dia bisa komunikasi ya? Iya megang. Kan dia bisa bikin postingan Facebook segala macem. Oke, mereka juga pulang karena kabur itu? Iya. Bisa pulang ke Indonesia? Iya. Kan tadi kan ada mahasiswa tuh yang bantuin pemulangannya, ngasih tiket segala macam. Nah termasuk di situ ada Baim Wong itu gue lihat beritanya. Dia bikin vlog juga segala macem. Dia bantu untuk kepulangannya perempuan-perempuan ini. Dia beliin tiket segala macam kayak gitu. Kemudian dibantu juga sama SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. Itu salah satu lembaga yang membantu, yang fokus terhadap tindak pidana perdagangan orang pengantin pesanan ini gitu. Iya. Oke, gue pikir tadinya tuh pengantin pesanan tuh sesuatu yang kayak oh ya udah, maksudnya mau nikah cuma dibantuin sama mak comblang kayak tadi lu bilang gitu loh. Ternyata memang di dalam itu tuh ada eksploitasi itu yang pada akhirnya menjadikan ini sebuah kasus yang
oh ternyata ini tuh emang penyiksaan. Iya. Bahasanya penyiksaan ya buat si perempuan. Ini loh bahasa aja nggak bisa ngerti pasangan kita tuh ngomong apa. Oh iya. Terus bagaimana yang mau mendapatkan suatu keharmonisan dalam rumah tangga gitu. Betul. Jadi kan intinya apa? Karena ada kekurangan, dia ingin mencukupi kebutuhan itu, ada dapat kesempatan iming-iming itu diambil. Nah diambilnya juga bukan ke atas kemauan perempuan itu. Perempuan ini dalam keadaan tertekan kan. Oh oke. Iya. Tidak dengan bahagia. Nah iya, yang menyedihkannya lagi, perempuan yang berhasil balik ke Indonesia masih mendapatkan stigma buruk lah bahasanya. Masih mendapatkan itu cibir-cibir, omongan-omongan tidak baik terhadap pribadi mereka gitu. Padahal kalau misalkan kita mau melek lagi, kita mau melihat ini nggak sepenuhnya perempuan ini menginginkan itu gitu. Ya kan? Nggak sepenuhnya. Nah perempuan ini juga kan memilih itu juga karena ada alasan-alasannya. ya. Kita nggak bisa menyalahkan perempuan itu. Intinya adalah bagaimana kita cari solusi biar tidak ada korban-korban selanjutnya. Itu kan yang penting. Ya. Wah, dengan begini ya pada akhirnya berpikir, wah di dunia ini tuh banyak loh hal-hal yang Kita nggak tahu. Gitu. iya yang terselubung tuh kita nggak tahu ternyata banyak loh gitu. Ya kita harus lihat itu. Jadi kalau misalkan di lingkungan ada kasus demikian, Ya. kita harus rangkul orang-orang itu. Karena yang pada pulang itu rata-rata dikumpulkan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia, kemudian diberikan pendampingan lah. Oke. Dari segi psikologis, kemudian dibantu dibuatkan pelaporan juga ke kepolisian segala macam. Ditemani, didampingi sampai mereka pulih secara psikologis. Walaupun kalau mau dibilang agar mereka bisa lupa, nggak mungkin bisa lupa. Pengalaman itu pahit sekali dan akan sulit dilupakan lah gitu. Menjadi mimpi buruk buat mereka gitu. Iya, trauma itu ya. Ya, yang dialami oleh perempuan yang berhasil kembali itu kan adalah mereka dapat stigma buruk. Dari stigma itu, setelah mereka kembali ke masyarakat, mereka susah untuk dapat pekerjaan. Apalagi mendapat pasangan. Iya betul. Ya kan? Betul. Nah, maka dari itu kita harus cari solusinya biar ketika mereka yang berhasil pulang pun juga kita cari solusi untuk bagaimana memulangkan yang sudah berangkat. Kita juga harus cari solusi bagi mereka yang berhasil pulang dan mereka mendapatkan kehidupan yang layak, yang seperti adanya manusia pada umumnya. Hak-hak mereka sebagai manusia pun terpenuhi gitu loh. Ya betul. Jangan sampai mereka sudah kembali ke sini masih mendapatkan stigma cemooh buruk gitu. ya. Nah, tetapi itu kan dari sisi korban ya. Nah, dari segi pihak ketiga nih, si agensinya ini nih. Menurut lu ya sebagai lawyer itu seberapa susah nih untuk berantas lah bahasanya untuk pada akhirnya menangani kasus ini supaya nggak ada lagi nih kayak gitu. Menurut lu ya seberapa sulit apa sebenarnya mudah cuman apa gimana gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini kan adalah organisasi ataupun jadi pengantin pesanan ini agen-agen ini udah terkoneksi internasional. Oke, ya. Mereka sudah terkoneksi, jaringannya luas. Maka dari itu mereka juga mereka dengan gampang untuk menghilang gitu aja. Jadi ada memang beberapa yang pulang, akhirnya mereka berhasil pulang dan didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia membuat laporan ke kepolisian. Akhirnya dicarilah mak comblangnya itu. Ya alamatnya ada, pas sampai sana udah nggak ada orangnya. Agak sangat sulit dicari kayak gitu. Sindikasinya ini ya. Udah nggak tahu kemana lah gitu. Nah ada salah satu viktimisasi ya ataupun yang dialami sama perempuan yang berhasil kembali ini. Ketika mereka diperiksa di kepolisian pun mereka disalah-salahkan. Nah, maka itu kan penting juga bagi kita sebagai aparat penegak hukum, kepolisian, kemudian TNI segala macam lah. Kita melihat tindak pidana perdagangan orang ini sebagai kita melihat perempuan ini sebagai korban, bukan pelaku. Oke. Ya kan? Kita melihat mereka sebagai korban yang memang pure akhirnya masuk ke dalam lingkaran tersebut, yang mana akhirnya harus kita arahkan gitu loh. Kita carikan solusi, kita arahkan agar bisa menjalani kehidupannya setelah itu bisa lebih baik, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana manusia lainnya, bukan disalah-salahkan gitu.
Datanya itu dia per tahun itu berapa korbannya itu tahu? Lu meneliti juga data itu? Ya ada, cuman dia kalau ini mungkin data ini juga belum valid banget ya. Ya, ya. Karena pasti banyak gitu. Ya, yang memang belum ketahuan gitu ya. Iya. Yang ketahuan itu berapa? Yang ketahuan yang banyak berhasil dipulangkan juga itu kayak tahun di 2019, 2020 itu ada yang kayak 7 orang, 10 orang. Memang nggak banyak gitu. Cuman kita kan nggak tahu Oh nih. iya, karena datanya kan tidak keluar gitu ya. Iya. Tertutup soalnya nih organisasi ini. Iya, nah itu kan Belum diberantas. makanya ya solusi itulah yang penting sekarang. Solusinya adalah ya adanya sosialisasi. Ya, ya. Itu paling penting pertama, sosialisasinya kepada masyarakat, Masyarakat, ya. memberitahu ada loh praktik ini. Ya, ya. Praktik pengantin pesanan yang harus kita semua aware. Ya, betul. Terutama kita terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, jangan sampai masuk ke dalam lingkaran itu gitu. Ya, ya. Ketika kita sudah tahu ada praktik ini, nah kita kan aware tuh. Ya. Jadi kalau ketemu dengan ciri-ciri yang seperti ini, ya kita udah bisa counter Betul, gitu. betul. Jangan gitu. Ya, Gitu. ya, teman-teman juga kalau misalkan dengan video ini juga mengingatkan bahwasannya jangan karena hanya diiming-iming ya, diiming-iming sesuatu yang kemewahan ya, memang biasa perempuan dengan faktor ekonomi yang tertekan rendah dan juga banyak utang itu berpengaruh ya. Teman-teman tuh jangan mau tertarik gitu Jangan, aja. jangan. Apalagi dengan orang yang bukan negara sendiri lah gitu ya. Negara sendiri aja kita udah harus hati-hati apalagi yang Iya. Belum kenal. Ya orang mau nikah kan harus saling mengenal. betul. Kenal bahasa, harus tahu bahasanya, kenal pribadinya, kenal keluarganya. Sedangkan kalau di praktik ini kan Ya. baru kenal beberapa hari, keluarga orang tuanya mereka pun kita nggak kenal gitu kan. Oh, bahkan itu hitungannya hari ya, nggak sebulan dulu misalkan gitu. Ya seharian, paling seminggu lah, paling lama. Terlalu cepat percaya pada akhirnya. Ya mungkin ya ada juga terpaksa. Ya pendekatannya dilakukan yang jago pendekatannya ya Mak Comblang ini. Iya, yang jago memang bahasa persuasif. Iya, mereka Ngobrolnya. melakukan persuasif dengan pendekatan-pendekatan emosional segala macam masuk. Gitu, Nah, akhirnya. tapi kalau dari Indonesia ini korban-korban itu memang yang paling banyak itu yang udah bilang tadi di daerah Kalimantan Selatan itu ya. Iya, Singkawang. Di Singkawang itu ya. Maksudnya Kalimantan Selatan kan? Iya, Singkawang itu Pontianak kan ibu kotanya. Oh. Singkawang itu sekitar 4 jam 5 jam lah dari Pontianak itu. Nah, ya awalnya memang di situ. Terus kemarin gue sempet juga nanya sama salah satu aparat tentang praktik pengantin pesan ini. Jadi beliau adalah purnawirawan, salah satu polisi gitu, mantan polisi yang pernah menjabat di sana. Tapi waktu itu bukan kasusnya. Jadi ceritanya itu dia pernah bertugas di sana pada tahun sekitar 90-an ya, 80 apa 90 gitu. Udah memang orangnya udah senior ya. Senior. Udah pensiun gitu. Udah pensiun. Maksudnya kalau kita mau lihat balik ke sebelumnya, jadi ketika zaman beliau ini menjabat, praktik ini udah ada. Oh, ini berarti praktik yang udah lama. Ya, karena banyak juga laporan yang diterima sama beliau ketika itu. Oke. Tentang hal ini. Ya. Cuman bedanya waktu itu pemesan-pemesan ini, laki-laki pemesan dari Tiongkok ini datang ke Indonesia, menikahi, kemudian bawa perempuannya ini ke Tiongkok. Mereka berhasil, dalam arti hubungan suami istrinya tuh ya berjalan sebagaimana mestinya gitu. Oke, Keluarga. dalam artian dulu tuh masih dalam konotasi ya sudah itu hanya jasa aja untuk. Iya, jadi itu ada salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat di situ gitu. Ketika ada yang memang yang mau datang dari sana, ada yang mau nikah segala macam, nikah di sini dibawa ke sana. Nah, laporan-laporan yang masuk ketika itu ya adalah ya ketika mereka bertengkar segala macam. Nah, mereka dapat tuh, beliau tuh dapat laporan-laporan itu yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan gitu. Ada aja, cuman banyak juga yang berhasil gitu. Itu dulu ya. Makin kesini kan kita lihat eranya udah makin wah luar biasa lah. Ya, betul. Dari segi gadget, internet segala macam itu, Makin teknologi bahaya, makin ini itu menjadi peluang bagi para ya mereka inilah untuk memanfaatkan teknologi yang ada, bahkan kan tadi yang di luar negeri itu udah ada websitenya segala macam untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di dalam praktik ini ada orang-orang yang diuntungkan gitu. Ya. Ada bentuk eksploitasi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan itu. Ya. Harusnya kalau memang itu sistem yang baik kan sama-sama untung nih. Iya. Dari si korban untung, dari yang si pemesan untung pun ya agensinya dapat mendapatkan kompensasi itu kan sama-sama untung kan. Tetapi di sini kan
ketimpang jauh nih, justru habis nih si korban Iya. ini betul-betul tersiksa. Iya betul. Nah tapi kan lu bilang tadi katanya mereka ada yang suntik paksa untuk punya anak. Tapi rata-rata korban itu yang lu wawancara itu mereka punya anak. Kalau yang gue Bawa pulang. wawancara itu, alhamdulillah mereka nggak Oh nggak ada ya? Berapa sih yang lu wawancara? banyak. Oh, nggak banyak ya? Oke, nggak banyak yang gue wawancara, cuman intinya kurang lebih yang dialami oleh perempuan di sana itu ya seperti itu. Ya. Cuman berbeda-beda macam eksploitasinya. Intinya mereka mengalami eksploitasi dan mereka sulit untuk pulang. Nah, apakah sesama korban-korban di sana itu sebenarnya mereka saling kenal? Saling kenal nggak? Apa enggak? Saling kenal. Saling kenalnya itu ketika mereka dikumpulkan di Jakarta. Bukan pas di sana. Bukan. Oh, karena di sana sana kan udah misa-misa, tinggal laki-laki tinggal di mana, di mana, di mana. Karena mereka komunikasi lewat via Facebook waktu itu. Iya, segala oke Pak. Makanya di Jakarta lah baru ada si community itu ya. Si komunitas-komunitas ini mereka saling kenal maksudnya. Ya ketika sampai di Jakarta dikumpulkan di salah satu tempat di Jakarta itu, ya mereka saling kenal lah di situ kan akhirnya Iya, karena betul, ketemu gitu, ya gitu. Wow. Ini sebenarnya bisa lebih panjang lagi pembahasannya ya. Cuman Ini karena- nggak cukup sih kalau untuk cukup ya? bahas cuman beberapa menit ini. Ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti next time kita bisa, mungkin nanti enak kalau misalkan ada korbannya mungkin kalau Boleh nanti coba gue tanyain dulu kesediaannya kan. takutnya kan memang dia mau nggak mau kan, takutnya nggak bisa kita paksa. Karena ya ini apa namanya, ya tindak pidana perdagangan orang tahu sendiri lah. Betul. Harga diri seseorang itu kan pada akhirnya. Iya. itulah, ya. Tapi ada pun memang yang sampai saat ini juga ya ketika kembali sini udah nikah lagi gitu, alhamdulillah gitu kan. Tetap normal ya. Iya, cuman kan luka masa lalu itulah yang akhirnya mempengaruhi gitu mental kan. ya. Ketika iya Betul. kayak gitu. Ada nggak pesan-pesan deh buat teman-teman yang mungkin menjadikan sebuah aware deh tentang kasus-kasus seperti ini, karena edukasi seperti ini jarang loh. Sementara gue sendiri juga nggak tahu, karena ya mungkin kita orang yang tinggalnya di keramaian pekerjaan, jadi kita nggak pernah tahu nih ada hal-hal yang seperti ini di daerah-daerah di pedalaman gitu loh. Ya jadi gue pernah datang ke salah satu pondok pesantren lah karena diundang sama senior gue, dia punya pesantren. Gue akhirnya waktu itu dia senior gue ini meminta gue untuk mengisi materi tentang kenakalan remaja gitu kepada santri-santri gitu kan. Gue pikir kayaknya sekalian deh kayaknya nih. Kayak gue masukin deh pembahasan ini biar banyak diketahui orang. Banyak lah gitu, banyak diketahui orang gitu. Ya. Akhirnya gue memutuskan untuk membawakan tambahan praktik pengantin pesanan itu, biar perempuan-perempuan di pesantren atau dimanapun bisa aware gitu. ya. Kalau ada Bisa ciri-ciri berhati-hati. seperti ini bisa berhati-hati. Khususnya sebenarnya lebih cocok kepada orang tua juga sih. Ya, penawaran-penawaran itulah Iya, pokoknya. ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, ya. janji-janji ya. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau pesannya sih ya kalau ada iming-iming, janji-janji yang diberikan sama orang yang nggak dikenal atau baru dikenal, kemudian ya dengan alasannya untuk menikah, kemudian dibawa pindah negara gitu ya. Terus antara akan dicukupi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan keluarganya, akan diberikan A, B, C, D, bla 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 bla. Jangan percaya. Apalagi orang nggak kenal ya. Apalagi maunya cepat lagi. Cuman kadang ada aja karena Macomblang ini dia mendekati sahabat-sahabatnya kadang. makan Orang-orang teman terdekatnya. itu ya, demi Iya. duit ya. Iya sahabat-sahabatnya ya gitulah. Karena yang salah satu korban yang gue wawancarain pun itu Mak Comblangnya adalah merupakan teman dekat dari tantenya. Tantenya si korban. Gitu. Oke. Wow, ini Ada satu lagi, jadi yang tadi gue mau takut keputus. Ya. Jadi ketika akhirnya tantenya ini diberikan informasi seperti itu, langsung dikasih tahu ke perempuan ini, dikasih tahu ke keluarganya, abang-abangnya pun akhirnya udahlah nggak apa-apa, berangkat aja kamu nikah sama itu, iya hitung bantu keluarga lah gitu. Ujung-ujungnya ke situ. Oke. Nggak bisa lepas dari masalah ekonomi Ya, gitu betul. kan. Memang itu faktor terbesar. Ya, cuman ya lebih baik jangan gitu. Masih banyak cara lain untuk keluar dari Permasalahan ekonomi permasalahan itu ekonomi. ya. Tidak Kita- dengan iya. pelarian itu ya. Ya, banyak cara lain, banyak pekerjaan gitu. Yang ya selama kita ada niat memang mau mencari pasti ada Ya, gitu. betul. Gitu kan. Percaya. Kayak gitulah kurang. Wow, ini pembahasan bisa lebih panjang. Mungkin lebih enak kalau misalkan nanti ada ya mungkin pihak korban yang mau berbagi nanti bisa
bisa ya ditanyakan aja dulu gitu. Bisa ntar coba dikomunikasikan. Ya baik, terima kasih Bang Raffi. Sip, sama-sama. Ini ilmu banget nih. Terima kasih. Semoga bisa jadi Ya mengedukasi buat teman-teman remaja ya. edukasi, jadi pengetahuan, Baik. berbagi kita dan bisa bermanfaat lah, bisa diketahui informasi ini bisa diketahui orang banyak biar nggak banyak korban-korban selanjutnya gitu kan. Baik. Terima kasih banyak Bang Raffi. Sama-sama. Semoga lancar terus nih. Semoga Amin. menjadi penegak keadilan yang baik. Amin. Bukan penegak sih ya jatuhnya. Pelindung keadilan yang baik. Amin. Terima kasih Bang Raffi. Siap, sama-sama.